Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya tentu saja, dan like video-video terbaru dari saya, kemudian dan share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Setiatia. Kembali lagi ya di my channel Setiatia, atau bersama Tia. Nah, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video yang Tia buat ini bermanfaat buat kalian yang ada di rumah. Kita akan belajar mengenai tentang bunyi. Apa sih bunyi itu? Kalian ada yang tahu enggak apa bunyi? Coba deh kalian itu pejamkan mata kalian 5 detik aja. Nah, sudah 5 detik ya. Nah, kalian pada waktu memejamkan mata kalian mendengar sesuatu enggak yang ada di sekitar rumah kalian? Contohnya, ada suara motor yang lewat, ya kan? Ada suara HP yang berbunyi, ada yang suara televisi yang sedang menonton TV, ada suara ketukan meja kah? Atau ada suara orang berbicara kah? Nah, itu adalah apa? Suara-suara itu yang kita dengar dengan telinga kita, yang manusia itu bisa dengar dengan telinganya, iya kan? Itu apa? Itu adalah namanya bunyi. Atau misalnya anak-anak memainkan sebuah benda, kemudian dipukul benda itu. Nah, benda itu apa? Mengeluarkan bunyi. Nah, itu yang dimaksud bunyi. Nah, bunyi itu pasti ada sumbernya deh. Mengapa bisa mengeluarkan bunyi? Nah, sumber bunyi itu namanya adalah getaran, ya kan? Sumber bunyi itu namanya getaran. Nah, berarti apa? Sumbernya bunyi itu adalah sebuah getaran yang ada pada suatu benda. Nah, kalau benda itu bergetar, pasti dia akan menimbulkan sebuah bunyi, itu pasti. Karena apa? Kalau tidak ada getaran, itu pasti apa? Benda itu tidak akan berbunyi. Nah, bisa kalian cermati video-video Tia, tonton sampai habis ya. Biar kalian apa? Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi sumber bunyi apa namanya? Getaran. Nah, bunyi itu termasuk juga dengan gelombang longitudinal. Nah, bunyi itu juga termasuk dengan yang dinamakan gelombang longitudinal. Karena apa? Karena gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang terdapat pada suatu getaran tadi. Berarti kalau benda yang bergetar, contohnya ada meja dipukul pakai misalnya kayu kecil, berarti ada sebuah getaran kan? Contohnya ini ya, pukul meja. Nah, itu tadi kan berbunyi mejanya. Berarti apa? Benda yang dipukulkan, saya pukul meja. Nah, dia akan berbunyi. Nah, tadi apa? Pada proses pemukulan itu adanya sebuah getaran, baru benda itu berbunyi. Berarti apa? Sumber dari bunyi itu adalah getaran. Dan bunyi itu juga tadi apa? Yang dinamakan juga gelombang longitudinal. Dalam sebuah bunyi itu juga mempunyai sebuah syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat bunyi itu ada 3 macam ya. Syarat bunyi ada berapa? 3 macam. Yang pertama yaitu apa? Bunyi itu mempunyai sebuah medium. Nah, mediumnya apa? Bunyi itu bisa berupa 1. Benda zat padat, 2. Zat cair, dan 3. Zat gas. Nah, itu medium bunyi. Kemudian
Kemudian dua, adanya apa? Adanya pendengar, ya kan? Adanya pendengar. Kalau ada sebuah bunyi dan tidak ada yang mendengar bunyi itu, ya sama saja ya. Kemudian yang ketiga, nah adanya sumber bunyi. Tadi sudah saya katakan sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi itu dari sebuah adanya getaran. Sumber bunyi itu adalah sebuah getaran. Nah, berarti syaratnya terjadinya adanya bunyi ada 3. Ulangi lagi ya. Pertama, adanya medium bunyi. Yang kedua, adanya pendengaran. Yang ketiga, adanya sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini dibagi menjadi 3 macam juga loh ya. Menjadi 3 macam. Satu, namanya infrasonik. Nah, infrasonik ini tuh apa? Sumber bunyi yang kekuatannya kurang dari 20 Hz. Nah, sumber bunyi ini kan kekuatannya kurang dari 20 Hz, itu tidak bisa didengar oleh manusia. Oke? Karena bunyinya itu terlalu kecil banget sehingga manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Nah, karena bunyi ini adalah hanya hewan yang bisa mendengar saja. Contohnya, hewan itu yang bisa mendengar bunyi infrasonik itu cuma 1. Ada anjing, laba-laba, dan jangkrik. Nah, 3 hewan itu adalah yang bisa mendengarkan sumber bunyi infrasonik. Yang kedua itu ada bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini itu adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia kayak kita gitu loh. Karena apa? Bunyi audiosonik ini itu berkekuatan yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz, ya kan? Karena pendengaran manusia itu dia hanya bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, baru bunyi itu manusia bisa mendengar. Nah, yang ketiga itu ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Kalau manusia bisa mendengar bunyi ultrasonik, gendang telinganya manusia ini akan rusak, akan pecah ya, karena bunyi itu sangat keras banget kalau didengar oleh manusia. Bisa di sini tuh sakit banget dan bisa sakit kepala karena bunyi ultrasonik ini sangatlah keras, dan bunyi ini itu hanya bisa didengar oleh hewan juga, contohnya lumba-lumba, anjing, kucing, dan kelelawar. Nah, bunyi tersebut adalah bunyi yang kekuatannya lebih dari 20.000 Hz. Oke, itu ya tadi ada 3 macam dari sumber bunyi. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, untuk yang selanjutnya, bunyi itu ada 3 sifat ya. Bunyi mempunyai 3 sifat. Yang pertama, sifat bunyi mengalami pemantulan. Yang kedua, bunyi mengalami pembiasan. Yang ketiga, bunyi mengalami interferensi ya. Berarti sifat bunyi ada berapa? 3. Bunyi mengalami pemantulan. 2. Bunyi mengalami pembiasan. 3. Bunyi mengalami interferensi. Bunyi itu juga mempunyai cepat rambat ya. Nah, cepat rambat bunyi itu adalah apa? Yo, ada yang tahu enggak? Cepat rambat bunyi itu adalah panjang dari gelombang bunyi yang dibagi oleh waktu gelombang bunyi pada saat bunyi itu keluar atau pada saat bunyi itu terdengar.
adalah cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi itu juga mempunyai sebuah rumus, yaitu rumusnya apa? V sama dengan S per T. V itu kecepatan rambat bunyi dengan satuannya meter per sekon, kemudian yang S itu adalah jarak bunyi dengan satuannya meter per sekon. Kemudian kalau yang T itu waktu bunyi, nah itu dengan satuannya sekon atau detik. Nah, untuk dibalik mencari jarak bunyi itu dengan cara rumusnya itu sama dengan V kali T atau kecepatan rambat bunyi dikali waktu bunyinya. Kemudian Bu, bagaimana kalau mencari waktu bunyi, waktu cepat rambat bunyi? Nah, itu juga ada rumusnya. T sama dengan jarak bunyi dibagi cepat rambat bunyi. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Nah, itulah rumusnya untuk mencari kecepatan atau cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi ini juga apa? Dipengaruhi adanya faktor-faktor, yaitu yang pertama panjang gelombang bunyi, yang kedua frekuensi. Nah, cepat rambat bunyi itu cuma dipengaruhi dua faktor tadi ya, yaitu panjang gelombang bunyi dan frekuensi. Nah, bunyi itu juga mempunyai sebuah resonansi bunyi. Apa yang dimaksud dengan resonansi bunyi? Nah, resonansi bunyi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena adanya getaran benda lain atau dua benda yang bergetar bersamaan. Nah, itu namanya resonansi bunyi. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya untuk mapel Butia, yaitu IPA untuk kelas 8 ABC. Jangan lupa setelah kalian mempelajari video ini, kita belajar tentang bunyi. Nanti itu ada pertanyaan dari saya, tolong dijawab ya, dari yang sudah kita pelajari tadi. Oke, materi yang sudah kita pelajari tadi yaitu tentang bunyi. Nah, pertanyaannya dijawab, kemudian kalau sudah, nanti pertanyaannya itu ditulis di buku tulis dan jawabannya kalau yang sudah bisa difoto, dikirimkan di nomor WA saya. Oke, saya tunggu ya. Nah, pertanyaan ini kalian kerjakan selama 24 jam. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat belajar, jangan putus asa. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, dan semoga kalian bisa nantinya menjadi anak-anak yang sukses, membanggakan orang tuanya masing-masing. Amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, diklik and subscribe channel Butia ini dan share ke teman-teman kalian. Kita belajar bareng, semoga kita mendapat ilmu yang barokah juga. Amin ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video dari Tiamo Semarang. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, kemudian share, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Terima kasih.